Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia Kosti TV dan pendengar setia Radio FM. Kembali lagi bersama saya Lisa Fadila di program Lensa Pendidikan. Dan kali ini kita sudah kedatangan salah satu tamu yang luar biasa, ada Ibu Nurul Khansa, salah satu dosen di IAIN Loksmawe dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kita sapa dulu nih, apa kabarnya Bu Khansa? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu. Assalamualaikum Lisa. Waalaikumsalam. Jadi Ibu, kita bahas sedikit nih Bu tentang KPI. Mungkin Ibu bisa jelaskan dulu nih kepada adik-adik sekalian yang mungkin mau mendaftar kuliah di IAIN Loksmawe, tepatnya di KPI. Gimana nih Bu gambaran umumnya tentang KPI ini Bu, tentang jurusan KPI? Oke, terima kasih Lisa. Iya. Jurusan KPI itu kepanjangan Komunikasi dan Penyiaran Islam, itu adalah salah satu jurusan yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di FUAD di IAIN Loksmawe. Dia ada yang paling tua KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, kemudian yang kedua itu ada Bimbingan dan Konseling Islam atau BKI, yang paling muda adalah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu disingkatnya IAT. Nah, sebagai yang tertua, KPI sudah melalui beberapa kurikulum, gitu, karena sejak tahun 2009 sudah ada lulusannya di KPI, berarti usianya sudah lebih dari 1 dekade gitu ya. Iya, betul. Jadi sebagai jurusan yang tertua dan sudah melalui beberapa perjalanan panjang, tentunya KPI sudah berkembang sangat pesat. Dan sekarang di kurikulum terbaru, KPI sudah mencoba untuk mengupdate beberapa mata kuliah dan metode pembelajaran. Seperti misalnya kita sudah ada dakwah online, iya. Kemudian sudah ada jurnalistik online, dan kemudian kita juga sudah merambah ke media sosial sebagai salah satu bentuk praktikum, bahkan untuk mempromosikan jurusan kita gitu. Nah, itu juga merefleksikan prospek kerja KPI ke depan, tidak hanya sebagai kalau KPI itu sering direlasikan dengan dakwah itu selalu identik dengan pidato iya. gitu ya, public speaking saja. Padahal sebenarnya di KPI sendiri ini tidak hanya public speaking, tapi juga ada public relation atau humas kita kenalnya gitu. Terus ada juga jurnalistik. Jurnalistik itu tidak hanya yang offline tapi juga yang online, TV, radio, podcast dan segala macam yang sangat erat kaitannya dengan anak-anak sekarang. Nah, oleh karena itu prospek kerja lulusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ke depan itu sangat luas dan prospektif lah pokoknya. Jadi kalau kita koneksikan dengan zaman sekarang nih Bu, berarti kuliah di KPI ini bisa kita bilang sangat relate gitu ya dengan kebutuhan passion anak-anak sekarang gitu. Betul, ya. Betul. Berarti kalau kita lihat dari segi mata kuliah nih Bu, kalau KPI itu lebih kemana nih Bu mata kuliahnya? Ada apa aja gitu tentang? Oke. Kalau ngomongin soal mata kuliah, kita punya lebih dari 50 mata kuliah dan SKS-nya tentu menyesuaikan gitu, ada sekitar 140-an SKS yang perlu diselesaikan, termasuk skripsi di dalamnya. Itu adalah momok terakhir ya, tapi tenang aja, dalam prosesnya dari semester 1 sampai semester ke-7 itu seru ya. Seru. Semester 1 sampai semester 4 itu mayoritas adalah teori basic seperti komunikasi Islam, kemudian sosiologi komunikasi dan lain-lain. Nanti di semester ke-5 dan ke-6 itu sudah mulai ada mata kuliah praktikum, dan kita sudah tidak hanya kuliah di dalam kelas tapi juga sudah mulai turun lapangan. Praktek lapangan. Iya. Dan itu yang ngajar juga bukan cuma dosen akademisi saja, tapi juga praktisi. Praktisinya di KPI itu juga dari segala media, film, TV, radio, media cetak, dan juga metode belajar itu kebanyakan turun lapangan gitu ya. Seperti mungkin Lisa juga sebagai mahasiswa KPI udah mengalami. Betul. Terakhir puncaknya adalah di semester 7. Ada on the job training namanya, itu internship ya, magang ya. Magang ini mahasiswa KPI disebarkan ke belasan instansi yang itu juga di bidang yang berbeda-beda. Selalu di setiap tahunnya ada di media TV, cetak, radio, PH film, terus humas,
ya itu bidang itu. Bahkan pernah ada yang dakwah gitu ya di KUA, tapi itu jarang. Belakangan kita concernnya ke ini sih, ke jurnalistik sama public relation. Gitu ya, karena itu salah satu goals atau profil lulusan KPI yang saat ini dengan kurikulum yang terbaru. Itu juga tidak hanya on the job training, itu juga tidak hanya di dalam Aceh saja, tapi juga di luar Aceh. Baik, Bu. Berarti untuk prospek kerjanya nih Bu, kira-kira untuk lulusan KPI itu kira-kira apa aja mungkin yang bisa kita jabarkan? Alhamdulillah KPI bukan hanya sekedar public speaking tadi ya, dia luas sekali gitu ya. Meskipun itu juga alhamdulillah memanfaatkan lulusan KPI jadinya banyak beberapa terjun ke bidang politik dan jadi anggota DPR misalnya atau jadi politisi dan segala macam, itu kan karena berkat kemampuan public speaking. Tapi juga banyak yang sudah di media gitu, baik itu media online maupun offline, di TV, di Metro TV, di Net TV, kemudian ada juga yang di AJNN lokal gitu, juga banyak lah pokoknya. Yang di media cetak juga ada, yang sudah kerja bikin PH sendiri juga ada gitu. Jadi alhamdulillah KPI itu kan juga merekrut beberapa bibit-bibit unggul yang memang sudah bawa bakat mereka dari sejak sebelum masuk ke KPI. Nah, teman-teman kalau udah anak-anak SMA nih, kalau udah ngerasa kayak suka passionnya di bidang dokumentasiin media, sesuatu atau misalnya nulis sesuatu, KPI adalah jurusan yang tepat sekali. Dan saya juga merasakan sih Bu sebagai mahasiswa KPI ya, merasakan bahwa memang kuliah di KPI itu tidak hanya fokus ke teorinya saja, memang lebih banyak prakteknya gitu. Dan saya dengar-dengar mungkin lebih dari 50% yang praktek ya Bu. Lebih ya? dari 50%. Jadi memang bisa kita bilang sangat bagus gitu ya pilihannya untuk para adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa yang mungkin calon mahasiswa baru nih yang mungkin sekarang masih bingung mau milih jurusan apa gitu ya. Saya rasa KPI itu salah satu jurusan yang layak untuk dipilih begitu ya Bu ya. Yes, insya Allah inilah nggak menyesal gitu ya. Betul. Mungkin untuk ada pesan-kesannya Ibu untuk calon mahasiswa baru kita nih yang mungkin bisa Ibu sampaikan sebagai ketua jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Saya selalu bilang kalau lagi sosialisasi dapat kesempatan untuk turun ke sekolah atau ketemu sama atau ada teman-teman yang visit ke KPI Sumawe, saya selalu bilang jangan seperti saya dulu ketika saya SMA. Saya ngerasa kalau di komunikasi dan penyiaran Islam itu selalu seperti saya akan hanya melakukan hal-hal yang monoton, itu saja public speaking gitu. Tapi faktanya gitu setelah saya berkecimpung di komunikasi dan penyiaran Islam ya, dan setelah hampir 3 tahun, kalau nggak salah sudah 3 tahun saya jadi mimpin jurusan ini, saya merasa bahwa hampir semua bidang itu tercakup di KPI gitu. Multidimensi, betul, multi bidang, tidak hanya writing tapi juga speaking, listening, bahkan reading tentu saja gitu ya, membaca. Nah, dan yang saya sangat banggakan adalah jurusan KPI ini adalah salah satu jurusan yang mengantarkan anak-anak lebih produktif. Betul. Memang namanya juga produktif. Dari banyak mata kuliah yang kita punya saja itu yang judulnya produksi itu ya kan? Produksi TV, radio. Gitu ya. Terus juga praktik-praktik nulis banyak. Jadi dari sejak kuliah itu sudah distimulasi untuk memproduksi sesuatu, sehingga ketika sudah lulus kerja, kemudian itu alhamdulillah kayak anak-anak magang kita itu udah beberapa itu sudah direkrut lagi sama instansinya karena merasa dipakai lagi. Alhamdulillah itu karena memang puas dengan kerjaan mereka gitu. Kenapa? Karena sejak di bangku kuliah ini dengan segala fasilitas yang kita punya, studio radio, kemudian studio TV, podcast seperti ini, kemudian juga dengan alat-alat yang sudah kita punya, itu mampu memberikan pengalaman rupanya, pengalaman kepada anak-anak untuk bisa lebih produktif, dan ketika di dunia kerja mereka kayak dapat
tempat yang mereka selama ini bisa idam-idamkan, ekspresikan yang udah mereka dapatkan di sini ya Bu ya. Yang sudah mereka dapatkan sejak di KPI gitu. Berarti di KPI ini selain mereka mendapatkan teorinya di bangku kuliah, mereka juga bisa mempraktekannya di fasilitas-fasilitas yang ada di jurusan dan fakultas ini begitu ya Bu. Betul. Ya? Apa saja Bu fasilitasnya di sini Bu? Nah, seru juga ini kalau ngomongin soal fasilitas jurusan KPI itu kan karena bidangnya seperti tadi ya, jurnalistik, penyiaran, kemudian public speaking, media cetak, media online, offline, itu difasilitasi tidak hanya oleh jurusannya saja, tapi juga oleh fakultas juga. Oleh FUAD, beberapa fasilitas yang memang sudah disediakan oleh FUAD. Let's say organisasinya, gitu. Kita punya 2 organisasi yang sifatnya praktik. Gitu. Di KPI sendiri ada tim media KPI, itu yang juga sudah berdiri lebih dari 2 tahun, dan ada lagi di tingkat fakultas yang memang dipayungi langsung oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, itu adalah Qosi TV. Nah, saya juga sangat bangga karena anak-anak KPI mendominasi nampaknya. Betul. Ya karena bidangnya memang karena bidangnya di Qosi TV. Dan tidak hanya TV tapi juga radio. Ya, ada Qosi TV, ada Qosi Radio, radionya 107,7 FM. Itu sudah mengudara, alhamdulillah, dan sebenarnya tidak hanya anak KPI, ada anak BKI, ada anak IAT yang juga bisa aktif di Qosi TV gitu ya, karena di bawah naungan fakultas. Tapi anak KPI nampaknya memang ya karena passionnya di situ, karena memang bidangnya di situ, sering praktiknya di Qosi TV gitu. Nah, jadi dengan 2 organisasi yang bergerak di bidang jurnalistik ini, bahkan juga produksi film, itu menjadi batu loncatan buat anak-anak KPI supaya mereka nggak kaget nanti kalau sudah turun ke dunia kerja, gitu sih. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ternyata untuk teman-teman calon-calon mahasiswa baru ini yang mungkin ada bidangnya, basicnya di bagian media, jurnalistik, penyiaran gitu, bisa milih jurusan KPI ini sebagai jurusan kuliahnya gitu ya. Mungkin dari segi pembahasan yang sudah kita dengarkan dari Bu Nurul Khansa ini bisa kita ambil beberapa poin yang bisa teman-teman di rumah pikirkan gitu ya, untuk bisa menjadi acuan untuk kalian lanjutkan ke pendidikan tingginya. Mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini. Saya Lisa Fadila pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.